السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة. Kajian kita dari Kutaib Al-Usul As-Salasah yang 2 pekan yang lalu kita bahas, yaitu Al-Aslul Awwal Ma'rifatul Rabb sampai ayat yang kedua ya. Surah Fussilat ayat 37 sudah. Kemudian surah Al-A'raf ayat 54. Yang terakhir surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian di dalam 2 ayat ini, surah Fussilat ayat 37, kemudian surah Al-A'raf ayat 54, di situ ada kata-kata Rabb. Di sini di surah Al-A'raf yang ada sebutan tentang Rabbul Alamin. Kata muallif, kata penulis kitab ini, war-rabbu huwal ma'budu. Antum lihat di halaman 6. Di halaman 6 setelah tulisan surah Al-A'raf ayat 54 diteruskan war-rabbu huwal ma'budu. Ada? Iya. Yang lain. Ar-rabb war-rabbu huwal ma'bud. Rabb itu ialah ma'bud. Artinya Rabb itu ialah yang disembah, yang diibadahi. Artinya war-rabbu, Allah itulah yang diibadahi. Jadi war-rabbu wal ma'bud. Wad dalil qaulu ta'ala, yang menunjukkan bahwa Rabb itu adalah ma'bud, bukan sekedar Rabb saja. Jadi maksudnya Allah bukan sekedar pencipta saja. Allah bukan hanya memberikan rezeki saja. Allah bukan hanya memiliki langit dan bumi. Allah bukan hanya mengatur alam semesta ini saja, tetapi Allah lah yang disembah satu-satunya. Yang lain dari Allah tidak boleh disembah. Allah lah satu-satunya yang diibadahi, selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu yang dimaksud dengan dasar ayat, yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa ar-rabbu huwal ma'bud, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat ini gampang sekali antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Jadi kalau tidak tahu tentang tulisannya bisa langsung dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasya, dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, firash sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan yang telah menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit ma itu adalah air, dan telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu ia mengeluarkan bihi dengannya, dengan air itu, minas samarat, buah-buahan. Lalu ia mengeluarkan dengan air itu macam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai karunia untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, Allah berfirman, wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit air, yang dengan itu menurunkan air hujan. Lalu ia mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sebagai karunia untuk kamu. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata-kata ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Kata-kata ini yang diambil oleh muallif penulis kitab ini, bahwa Rabb, yang makna Rabb ini sudah saya jelaskan. Apa makna Rabb itu? Rabb itu adalah Khaliq, Razik, Malik, dan Mudabbir. Allah itu sebagai Khaliq. Khaliq itu maknanya yaitu Rabb, bukan Khaliq. Khaliq, Razik, Malik, dan Mudabbir. Rabbun itu maknanya Khaliq, artinya Allah sebagai pencipta. Razik, yang memberikan rezeki. Kemudian Malik, yang menguasai alam semesta. Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Kalau Malik yang menguasai,
Kalau mudabbir yang mengatur. Jadi kalau ada orang memahami Rabb dengan tidak diiringi dengan ibadah, maka pengakuan itu sama dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Razik yang memberikan rezeki. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Malik yang menguasai atau yang memiliki alam semesta ini. Mereka mengakui, orang-orang musyrikin. Kemudian yang mengatur alam semesta ini juga mereka mengakui Allah. Jadi kalau sebatas itu, dengan tidak ada beribadah kepada Allah, maka sama dengan kaum musyrikin. Makanya diartikan oleh muallif dalam kitab ini bahwa yang dikatakan Rabb itu ma'bud yang disembah, bukan sekedar penciptaan, tapi dari tujuan penciptaan ini semuanya. Dan Allah memberikan karunia kepada hambanya agar Allah disembah, diibadahi. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya Allah Rabb itu diakui oleh kaum musyrikin bahwa yang menciptakan langit ini Allah, kemudian yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki langit dan bumi Allah, itu diakui oleh kaum musyrikin. Seperti antum bisa lihat dalam beberapa surah, diantaranya dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89. Di situ disebutkan tentang kullu manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang memiliki bumi dan apa-apa yang ada di atasnya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka katakan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apakah kamu tidak mau ingat. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah, katakanlah siapa Rabb yang menguasai langit yang 7 atau yang memiliki langit yang 7 dan Rabb bagi arsy yang agung. Sayaqulunillah, mereka katakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapakah yang di tangannya semua kerajaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak dilindungi jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan katakan Allah. Artinya yang memiliki semuanya ini Allah, yang memiliki kerajaan adalah Allah, yang melindungi Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah kemana kamu dipalingkan. Jadi ini dari sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin mengakui tentang Allah sebagai Rabb. Cuma mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Makanya di sini disebutkan oleh muallif warabbu huwal ma'bud. Juga mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, yang nantinya kita akan lihat di bawahnya. Makanya dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya, karunia-Nya kepada manusia. Karena dalam Al-Quran Allah sering kalau istilah kita itu istilahnya menggugat. Kalau istilah kita artinya Allah mengingatkan kepada manusia, Allah memberikan segala macam, maka jangan lupa kepada Allah. Di sini Allah menyebutkan Allah yang menjadikan bumi untuk kamu, kemudian langit, kemudian menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
Terakhirnya Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kamu menjadikan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi tanda syukur manusia kepada Allah, ta'atul mun'im, taat kepada Allah yang memberikan nikmat dengan tidak menyekutukan Allah. Yang banyak dilakukan oleh manusia, dia taat bukan kepada mun'im, tapi taatnya kepada nikmat. Mun'im itu zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Jadi yang dikatakan asyukru, syukur itu ta'atul mun'im, taat kepada yang memberikan nikmat, bukan taat lin nikmat. Bukan taat kepada nikmat. Bukan taat kepada nikmat yang Allah berikan. Nah, banyak manusia taat kepada nikmat. Artinya beribadah kepada nikmat. Artinya disibukkan dengan harta. Umpamanya diberikan segala macam karunia oleh Allah, buah-buahan. Bukan Allah yang disembah, buah-buahan disembah. Atau pohon, atau yang lain. Ini bukan syukur yang seperti ini. Makanya syukurnya Allah mengingatkan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Setelah Allah memberikan segala macam kepada kamu, karunia, buah-buahan dan segala macam, maka jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Telah berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir ini seorang mufassir yang mengikuti manhaj para salafus saleh. Tafsirnya tafsir berriwayah. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Katsir berriwayah. Artinya ketika menjelaskan ayat disebutkan riwayatnya, hadisnya disebutkan. Dan kadang-kadang juga disebutkan oleh Ibnu Katsir ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, dijelaskan. Ini tafsir berriwayah. Ini yang dipegang oleh para ulama. Tafsir berriwayah, bukan tafsir berra'yi. Bahwa ada juga nanti tafsir dengan ra'yu, itu juga hati-hati. Jadi orang yang semata-mata ngerti bahasa Arab, kalau tidak tahu tafsir, asal baca saja bisa salah. Karena yang sesat juga ada. Yang membingungkan juga ada. Sedangkan yang sudah diakui ini, tafsir Ibnu Katsir. Dia merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Khaliqu لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Al-Khaliq yang menciptakan lihadil asya, bagi segala sesuatu ini, yang dimaksud segala sesuatu yaitu yang menciptakan manusia di alam ayat ini. Kemudian yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang menciptakan segala macam ini yang tadi disebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah 2122, huwal mustahiqul lil ibadah. Hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi. Hanya dia saja. Artinya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiq artinya yang berhak untuk diibadahi. Sekarang kita bicara soal ibadah. Ya, apa yang dimaksud dengan anwa'ul ibadah? Kalau yang dimaksud ibadah di sini enggak disebutkan definisi ibadah, langsung dibawakan anwa'ul ibadah. Sekarang definisi ibadah. Menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, kata beliau, yang dikatakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min aqwalin wa af'alin al-zahirati wal batinah. Kemudian dikatakan ibadah
Al-ibadatu ismun jami'un. Ismun nama. Jami'un yang mencakup. Jadi satu nama yang mencakup. Likulli bagi tiap-tiap. Likulli bagi tiap-tiap. Ma yuhibbuhullahu bagi tiap-tiap apa-apa yuhibbuhullahu yang dicintai Allah, wa yardahu dan diridainya, min aqwalin, min artinya dari, min aqwalin, aqwal jamak dari apa? Qaulun jamaknya aqwal, min aqwal dari perkataan, wa af'al jamak dari fi'il, wa af'al dan perbuatan, dari perkataan dan perbuatan, baik yang zahir, yang lahir maupun yang batin. Jadi saya ulangi artinya. Yang dikatakan ibadah itu satu nama yang mencakup likulli bagi tiap-tiap ma yuhibbuhullahu apa-apa yang dicintai Allah, wa yardah dan diridainya. Itu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya, min aqwalin dari aqwal perkataan, wa af'al perbuatan. Az-zahira wal batinah, yang zahir dan batin, lahir dan batin. Itu definisi ibadah. Ada banyak yang memberikan definisi ibadah, tapi definisi ini ya, yang diambil oleh para ulama dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita melihat macamnya ibadah. Jadi macam dari ibadah ini, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha. Antum lihat lagi bukunya. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha. Anwa' artinya macam-macam. Dan macam-macam ibadah allati amara Allah biha, yang Allah perintahkan dengannya. Jadi macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Mislul Islam, artinya seperti Islam, wal iman, wal ihsan. Wa minhu, ada ulama menyebutkan bukan wa minhu, yaitu wa minha. Kenapa minha? Karena dari ibadah. Bukannya minhu. Sebagian ulama ada menyebutkan minha. Yang bagusnya disebutkan dengan kata-kata wa minha. Dan diantaranya, diantara apa? Diantara ibadah itu. Jadi hak ini kembalinya kepada ibadah, anwa'il ibadah. Wa minha ad-du'a. Ad-du'a'u wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu
warragbatu warrahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'azatu wal istighatsatu wal dhabhu wan nadhru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Di situ kurang ya. Kulluha lillahi ta'ala. Ada kalimat kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Jadi ditambah dengan kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Tambah dengan lillahi ta'ala. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menciptakan segala sesuatu ini dia yang berhak untuk diibadahi. Nah, sekarang macam-macam ibadah itu gimana? Yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan seperti Islam untuk ibadah, tempat kita untuk beribadah, din dan isinya ibadah kepada Allah. Kemudian iman, ihsan, ini nanti akan dibahas sendiri. Islam, iman, ihsan akan dibahas. Nah, yang akan dibahas di bawah ini yaitu diantaranya wa minha ad-du'a. Di antara macam-macam ibadah yang harus kita laksanakan hanya kepada Allah saja, karena Allah dan kepada Allah tidak boleh kepada yang lain, itu di antaranya doa. Jadi ibadahnya semuanya hak untuk Allah. Di antara macam-macam ibadah itu tidak semuanya disebutkan, tapi sebagian saja. Di antaranya doa. Kemudian al-khawf. Al-khawf. Khawf itu takut. War-raja, mengharap. War-raja artinya mengharap. Wat-tawakkul. Sudah paham artinya tawakal. Tawakkul artinya tawakal. War-ragbah, berkeinginan. Warrahbah, cemas. Wal khusyu', ya khusyu' artinya dalam bahasa Indonesia juga sudah diartikan dengan khusyu'. Wal khasyah, khasyah sama dengan khauf. Khauf dengan khasyah sama. Tadi khauf artinya takut, khasyah juga sama takut. Wal inabah, inabah artinya bertaubat. Inabah artinya bertaubat. Wal isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong. Isti'anah, minta tolong. Wal isti'azah. Wal isti'azah artinya minta perlindungan. Wal istighatsah, wal istighatsah minta tolong di saat sulit. Istighatsah itu artinya minta tolong di saat sulit. Kalau isti'anah minta tolong secara umum, tapi kalau istighatsah minta tolong di saat sulit. Wadzabah, zabah artinya menyembelih. Wadzabah artinya menyembelih. Wan nazar, bernazar. Nazar artinya wan nazar akhirnya nazar.
Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu, selain dari itu, min anwa'il ibadati allati amara Allah biha, dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Kulluha lillah, semuanya itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah. Itu semua itu harus dikerjakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa, khauf, raja, tawakkal, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighatsah, az-zabh wan nazar, semuanya itu harus kita laksanakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Jin, surah 72 ayat 18. Di antaranya ya, dalilnya itu yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, masjid-masjid ini milik Allah, maka tidak boleh kamu berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang lain. Maka lafadznya di sini ma'a. Janganlah kamu berdoa ma'allah, bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, umumnya orang berdoa, ya Allah, ampunilah saya. Ya Syekh Fulan, ampunilah saya. Tidak boleh yang seperti ini. Seperti ini namanya syirik akbar. Atau umpamanya yang dia panggil itu hatta malaikat dan rasul yang sudah kita bahas di muqaddimah. Yang kedua, pasal yang kedua. Itu yang sudah kita bahas di muqaddimah. Yang kedua, di halaman 4 itu, annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Itu yang sudah kita bahas. Artinya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Artinya Allah tidak rela kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi di samping itu dia beribadah kepada yang lain. Allah tidak rela. Allah tidak senang. Allah benci dan murka semurka-murkanya. Makanya orang yang syirik itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan diangkat oleh Allah. Selama-lamanya kekal dalam neraka. Karena Allah tidak redha. Jadi ada orang yang berdoa kepada Allah, dia berdoa juga memanggil orang yang dikubur, memanggil pohon, memanggil jin, memanggil siapa saja. Hatta Rasul tidak boleh. Umpamanya dia manggil, ya Rasulullah, tolonglah saya sedang sulit, sedang susah. Tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Jadi di sini dalam ayat ini, masjid-masjid milik Allah sudah saya artikan. Yaitu yang pertama, masjid artinya tempat ibadah. Tidak boleh ada orang menyekutukan Allah di masjid-masjid Allah. Yang kedua, anggota sujud. Dalam kita beribadah, itu hanya kita tunduk kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi yang dimaksud, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, kalau seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lain. Bagaimana hukumnya? Dijelaskan di sini. Faman farafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Faman, maka barang siapa sarafa, memalingkan, minha, dari ibadah-ibadah itu, syai'an, sedikit saja, li ghairillah, kepada selain Allah,
Jadi barang siapa memalingkan dari ibadah itu sedikit saja kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Jadi hukuman ini yang menyebutkan demikian, Allah dalam Al-Quran nanti akan dibawakan ayatnya. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu dikatakan musyrik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik kafir. Maka di antara pembatal-pembatal Islam, di antara pembatal-pembatal Islam, nawaqidul Islam, yaitu syirik. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia termasuk orang yang batal Islamnya dalam batal-batal Islam. Jadi bukan masalah sembarangan, ini masalah besar, bukan masalah kecil. Dan ini masih ada di kalangan kaum muslimin yang mengerjakan demikian. Meminta kepada orang yang sudah dikubur, meminta kepada pohon, meminta kepada mayit, minta kepada siapa saja selain Allah. Yang seperti ini namanya syirkun akbar. Dan ini insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana tentang kata-kata dia musyrik kafir. Karena kita akan lihat dalilnya dan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kita cukupkan dulu, kita salat maghrib, nanti pada salat maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.